Sip, ketemu lagi dengan Teori Kak Dodi. Kita dapat saja ini kemarin nyambung yang dari part 1 bersama Anda di sini Cafe Kaula. Tadi ini nih Ndak. Ini nih kan dia dari apa tadi? Dari dipetik kemudian di roasting ya, prosesnya itu ya. Kemudian di packing ya. Nah kalau dia di packing begini tuh berapa lama nih tahannya nih? Wanginya nggak hilang-hilang tuh tadi. Kalau buat yang kopi yang bagus itu kalau misalnya kita mau nyobain nih, kalau misalnya kita mau nyobain kopi harus bener-bener yang fresh, yang baru di roasting. Biasanya mulai enaknya tuh, mulai berasa flavornya itu udah lewat seminggu, itu baru enak. Selebihnya kesana udah nggak enak si kopinya, udah kurang terlalu berasa flavornya. Itu sebulan maksimal tuh Iya, ya? maksimal. Dan harus tutup rapat ya? Nah, harus rapi. Oh, Makanya kalau misalnya kita mau nyobain kopi yang benar-benar fresh, harus belinya yang masih baru di roasting. plastik ya? Iya. Lewat 3 hari, 4 hari, apa seminggu, maksimal seminggu lah. Itu baru bisa kita cobain. Nah, kemudian kecenderungan yang usaha kafe itu dia roasting sendiri apa memang roasting dari sana itu? Dia lebih memilih mana gitu? Roasting sendiri atau yang kepasnya gitu? Kebanyakan. Kebanyakan sih sekarang orang banyak yang roasting sendiri. Roasting sendiri ya? Iya. Karena dia pengen mungkin kopinya beda dari yang lain. Jadi setiap kedai, setiap kafe-kafe sekarang udah nyediain roasting sendiri, kopi sendiri. Gitu. Jadi punya ciri khas dari si dan bisa kedai itu. ya bisa menakar ngeblend rasanya itu ya dia Iya. di roasting itu bukan? Iya. Proses ngeblend rasa tuh di roasting? Kalau Bukan. buat kalibrasi, Bukan ngeblend rasa wine, rasa tadi itu rasa banana, kemarin rasa itu dari proses. Itu Oh, dari prosesnya. proses ya. Iya, proses pas panen, pasca panen kan ada yang natural, honey, full wash, terus wine. Itu kan prosesnya beda-beda dan rasanya juga pasti beda-beda. Dan itu sesuai selera nantinya. Sesuai selera. Terus ada istilah single origin tuh apa? Single origin? Single origin. Apa Banyak itu? kan orang yang nanya ya single origin. Single origin tuh kopi yang misalnya nih kita banyak orang yang nanya, "Bang, single origin itu apa?" Jadi kopi ciri khas dari tempat itu. Misalnya nih kayak asal muasalnya dari situ. muasalnya dari situ. Misalnya kita nih mau pesan kopi nih single origin, misalnya dari Gayo apa dari Bali. Jadi kopi itu khas dari Bali, dari tempat daerah tersebut. Dan itu terserah ya dia sudah packing ataupun dari petik sama aja gitu. Sama aja. Oh, sama aja single origin. Iya. Ini juga bisa disebut boleh Iya, dibilang single origin ya? Single origin, iya. Kan ini beda-beda. Ada single origin. Ini dari Temanggung semua ya. semua Iya, ini, semua. Tapi ini masuknya udah single origin. Itu cuma prosesnya yang beda-beda. Dan semua kopi itu asalnya robusta ya? Nggak ada yang arabica? Atau sudah dari petik itu udah bisa bedain mana arabica mana robusta? Nah, Robusta semua kan? enggak. Arabica tuh di blend itu, hasil blend arabica jadi ya bukan? Enggak, bukan. Oh, bukan. Makanya kenapa ada robusta, ada arabica. Arabica dan robusta itu jelas berbeda karena dari penanamannya juga udah beda, ya kan? Kalau arabica dia lebih cenderung ke daratan-daratan tinggi. Kalau misalnya robusta cenderung ke daratan-daratan rendah gitu. Terus dari segi karakternya juga beda. Kalau arabica cenderung ke asam, ya kan? Ya, asam memang ya. Iya, Arabica rasa asam. buah-buahan fruity. Kalau robusta kan cenderung ke pahit dia rasanya. Cenderung ke coklat rasanya, ya. Itu di proses tahapan mana pada saat di blend rasa itu? Rasa yang tadi itu. Kalau buat itu Setelah roastery di yang roasting? tahu. Setelah Roastery. Oh, roastery. Iya, roastery yang tahu. Makanya pasca panen dari petani langsung masuk ke roastery. Roastery yang packing, terus dari rasa, terus dari pengolahan itu udah masuk ke roastery, dari petani ke roastery. Nanti roastery memaksimalkan langsung masuk ke barista yang bikin si kopi itu menjadi maksimal. Dan ini kan ada tingkat ini ya kebasahan atau kekeringan ya. Dari mana taunya tuh? Oh, itu. Sudah tidak ada airnya lagi, tapi istilahnya kalau Ini nggak ada air itu teknik namanya
kita tahu sudah kadar airnya sudah roasting, kan, iya. Roasting itu ya, di roasting Iya. ya. Pertama kan kopi dari green bean yang Green masih bean itu hijau yang masih ya hijau, kan. Terus ada kalau udah di roasting ada yang medium, ada medium light, ada medium dark, to dark, ada yang dark. Itu kan beda-beda. Kalau buat espressonya espresso kayak di sini pakai di medium to dark. Itu kalau misalnya buat manual brewing P60 itu di medium biasanya tingkat roastingannya. Jadi kenapa? Itu beda juga ngaruh ke rasa. Kalau misalnya buat khusus single origin nih buat manual brewing itu kenapa dibikin roastingan medium biar si flavornya keluar rasanya, rasa asamnya, rasa buah-buahannya biar keluar dia. Kemudian ada istilah double shoot. Double shoot itu kadar gram nasi yang ditambahin atau pada saat si diperas intisarinya itu. Ya. Itu double shoot itu istilah gimana? Iya, double shoot, ada single shoot, ada double shoot. Kalau single shoot itu jadi setiap, makanya Volta filter tuh ada yang single, ada yang double. Ini kan double, ya. Gitu ya. Jadi setiap Kasih lihat. setiap shootnya ini kan yang khusus double. Jadi ini double shoot. Jadi setiap shootnya itu gramasi sama. Oh, gramasi sama. Cuma jadi dia jadi bikin double keluarnya. Jadi bikin double. Itu beda. Impresinya sama, tekanannya sama. Sama, tekanannya sama, tempingnya sama, gramasi si kopinya sama, semuanya sama. Cuma yang bedain dari si Volta filter ini dibikin yang double, yang dua. Berapa derajat air yang pas sebenarnya? Yang pas itu 100. di enggak Oh, lebih. Oh iya. Iya, apalagi kalau misalnya mesin-mesin bagus ya. Kalau Itu ada misalnya itunya ya. iya, udah ada temperatur suhunya. Biasanya kalau buat bikin espresso suhunya itu bisa sampai 200. lebih. 200 lebih. Wah, itu Iya, emang bener-bener tekanan iya, tinggi, tekanan iya. dapat banget itu ya. Makanya kenapa espresso tuh emang jadi pas ditekan, pas keluar itu bener-bener pure, bener-bener kental banget. Emang dari tekanan si ininya tuh emang bener-bener panas gitu, kuat banget dari si mesin espressonya. Nah, tadi yang blend rasa itu Ya. dia sebentar, kita dapat kunjungan, kita pause dulu ya. Oke. Yang ada kopi kaula ya, kopi kaula. Iya, ini samping PMI yang depan gitu. Sharing dong dengan Depok. Sharing dengan Depok, ternyata Depok juga sama di sana. Dia sudah menerima rujukan. Susu itu pengaruh nggak? Susu apa aja? Pengaruh. Kalau susu pengaruh ya. Orang kebanyakan pakai apa? Susu cairnya. Kalau buat press mill ada yang pakai diamond, ada yang pakai greenfield, ada yang cimori. Beda-beda tergantung pengennya yang mana, pakai yang mana. Kalau yang bagus ya pasti greenfield. Greenfield ya? Iya, lebih enak. Itu dipakai sama star itu ya? Ya. Biasanya kalau kopi-kopi yang udah Si Janji pakai apa Janji? jadi biasanya greenfield. Greenfield Iya. ya? In the Merit pakai apa? Ini siapa? Ini cobain dulu. Wah, bonus nih. Ini spesial nih. Dapat dua tuh. Belum habis. Aduh. Gitu ya. Takarannya gimana tuh susu tuh? Mil. Kalau buat press mill Pakai takaran nggak? ada. Oh, pakai juga ya? Pakai juga. Setiap mungkin setiap kedai-kedai kopi shop itu beda-beda. Soalnya kan kita masing-masing untuk cappuccino, latte, mocha, kopi susu itu beda-beda susunya. Ada yang pakai 100, 150, bisa kurang. Milih. Iya. Dan Apa? gelas muk itu ya. Itu juga sama tuh. Iya. Seberapa besar itu juga pengaruh terhadap gram nasi ya? Apa Iya. nggak sama aja? Aku sudah Biasanya sudah kalau ada. buat